warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin, ya kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'ul awal. Ya. Kita sudah membaca pada pertemuan lalu di halaman 25 ya. Iya. Sampai di halaman 25 ya. Oh, 24. Oh, berarti yang ini Tamarin belum ya. Alhamdulillah ya. Ya, perlu kita mengulang kembali ya, perhatikan untuk menjawab jawaban di sini. Ini ada keterkaitan dengan hiwar ataupun muhawarah ini, ya, percakapan ini di halaman 24 ya. Tapi sebenarnya ini nanti jawabannya walaupun tidak sesuai dengan muhawarah ataupun hiwar di sini percakapan, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa menjawab dengan benar caranya benar. Ya. Untuk itu kita simak sekali lagi ya, perhatikan. Ana akan bacakan, antum simak saja karena ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Di situ ada al-baitu, rumah itu. Kemudian minal baiti, dari rumah itu. Ya. Kemudian al-masjidu, masjid itu, ilal masjidi, ke masjid itu. Nah, di sini ada penjelasan penulis terkait dengan huruf jar. Ya, huruf jar. Jadi min dan ila. Pada pertemuan yang lalu ya, yang sebelumnya juga itu kita sudah diperkenalkan fi dan ala, huruf jar itu. Ya, fi ala. Jadi ini min dan ila itu sama ininya, fungsinya sama. Dia memajrurkan isim setelahnya. Yang tadinya al-baitu menjadi minal baiti. Al-masjidu menjadi ilal masjidi. Ya, gampang insyaallah ya. Kemudian di sini ada percakapan antara guru dengan Muhammad. Al-mudarrisu, yaitu guru, dan Muhammadun. Jadi ini guru dengan mahasiswa ya. Rektor dosen dengan mahasiswanya. Perhatikan di sini. Min aina anta, dari mana engkau? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, mana Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri, dia pergi ke rektor. Ya, atau bisa juga kepala sekolah ya. Wa aina zahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Zahaba ilal mirhadi, dia telah pergi ke WC. Ya, alhamdulillah ini kita perhatikan kalimat al-yabanu, kemasukan min di depannya minal yabani. Jadi anak minal yabani. Ya, begitu juga as-sinu menjadi huwa minas sini. Al-hindu menjadi huwa minal hindi. Al-mirhadu menjadi ilal mirhadi. Ya, paham ya? Jadi itu
huruf jar seperti itu fungsinya. Ya, insya Allah gampang di sini ya. Cuma ini kita perlu lihat di sini ada kalimat khoroja. Ya, ada khoroja. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita, baru-baru pelajaran ini ada penjelasan tentang macam-macam daripada kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, yang pertama ya kita pernah tulis ya di papan tulis. Yang pertama itu isim, ismun. Ya, yang kedua harfun atau huruf. Yang ketiga fi'lun. Nah, di sini di percakapan ini semuanya ada nih. Coba kita lihat dari min aina anta. Lihat, kita lihat di sini min ini harfun. Harf ya. Aina ini ismun. Anta ismun. Tuh. Ya kan? Jadi nggak lepas dari situ. Ana ismun. Min harfun. Al-yabani ismun. Ya. Terus wa harfun. Min harfun. Aina ismun. Ammarun ismun. Begitu juga khoroja. Khoroja ini juga kata, tetapi dia macamnya adalah fi'lun atau fi'il. Kata kerja. Nah, jadi dari percakapan ini sudah semuanya dibahas oleh penulis. Jadi ada ismun, ya. Kalau kita terjemahkan bebasnya itu kata benda lah. Kata benda, ismun, ya. Terus harfun yaitu kata sambung. Contoh seperti tadi min, ya. Terus ila, terus wa, ya. Ya, terus yang sebelumnya fi, ala, itu termasuk harfun, harf. Ya. Sedangkan sekarang yang dijelaskan oleh penulis ini yang baru-baru ini adalah khoroja, yaitu fi'lun, fi'il. Fi'lun itu kata kerja, ya, kata kerja. Kita lihat saja dari artinya. Dia telah keluar, khoroja. Keluar itu kan kata kerja, pekerjaan. Kemudian aina zahaba, kemana dia pergi? Ini juga zahaba juga fi'il juga, kata kerja juga. Kemana dia pergi? Pergi itu juga fi'il, ya, fi'lun. Ya, insya Allah bisa dipahami nih ya sampai sini. Ya, jadi penggunaan kita lihat di sini. Min, ya, itu bermakna kalau terjemahan bebasnya itu dari, ya, dari. Minal baiti, dari rumah. Ila, terjemahan bebasnya ke. Ilal masjidi, ke masjid. Gampang ya? Ya, jadi kita permudah saja. Terjemahannya kita permudah saja ya. Nah, coba kita lihat di sini tamarinu, masuk ke latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama. Kita lihat di sini, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Ya, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Ini ada 6 pertanyaan, ya. Ya, maka kita akan jawab dengan menggunakan hiwar di sini atau di luar hiwar juga tidak mengapa. Yang penting kita menjawabnya itu sesuai dengan jawabannya, ya. Ya, kita coba ya. Dari Mas Aji, silakan. Wahidun. Wahidun. Man aina anta? Yang tepat itu min, ya. Min aina anta? Ana minal yabani. Ayo, sahih. Bagus ya. Min aina anta, dari mana engkau? Ya, kenapa ini kita lebih cenderung kepada min bukan man? Ya. Karena kalau misalkan man ya, itu umumnya setelahnya itu langsung kepada
sesuatu yang ditanya. Contoh misal begini, man anta, langsung. Siapa engkau, langsung. Kalau ini kan ada ainanya. Ya, maka nggak cocok. Kalau man aina anta itu nggak cocok. Ya, ya kalau kita terjemahkan kan, min aina anta, dari mana engkau? Nah, itu lebih cocok. Kalau misal man aina anta, siapa di mana engkau, kan nggak enak ya. Iya, paham ya? Jadi pemilihan katanya itu ya. Bagus. Isnani, padahal Gunawan. Anta minal Filipin. Filipini. Anta minal Filipini. Ada tasdid tibanya ya. Filipini. Aywa, Filipini. Filipini. Anta minal Filipini. La. Ana minal Indonesia. Aywa. Ana min Indonesia. Nah, kita lihat penggunaannya. Perhatikan, kalau al-Filipini ini dikasih alif lam. Begitu juga yang lain nih. Al-Yabanu, Al-Hindu, As-Sinu. Ya, ini dikasih alif lam nih. Ada alif lam. Tapi kalau Indonesia itu nggak ada alif lamnya. Enggak. Ya, jadi cukup ana min Indonesia. Ya, iya. Jadi ada nama ya ataupun nama negara itu yang dikasih alif lam, ada juga yang enggak. Ya, iya. Jadi ada negara yang dikasih alif lam, ada juga yang enggak. Contoh seperti Amerika, ya Amerika, Indonesia, Malaysia, ya Turkiya. Nah itu semuanya nggak dikasih alif lam. Lalu mungkin kita bertanya, dari mana kita mengetahui? Dari orang Arab, dari sana, ya dari sana. Iya. Jadi kita harus, iya, memang itu aja. Kita hafal saja. Ya, jadi al-Filipini ini nama Filipina dikasih alif lam. Al-Yaban Jepang dikasih alif lam. As-Sin Cina dikasih alif lam. Al-Hindu India dikasih alif lam. Itu aja udah, yang penting kita ingat aja, kita hafal aja. Ya. Jadi seperti itu. Anta minal Filipini, la ana min Indonesia. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya salah satu. Padahal Erwin, coba. Minasi ni, ayo ada min, maka dia menjadi kasroh Erwin ya. Iya, man minasi ini siapa yang dari Cina? Siapa? Jawabannya gimana? Dari teksnya coba lihat. Dari teksnya kalau kita nggak mau berini sendiri. Insyaallah. Barakallahu fiik, ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan begini, Erwin, man minasi ini dari mana? Apa? Siapa yang dari Cina? Kita langsung jawab orangnya aja nggak apa-apa. Terserah. Ammarun. Bisa langsung. Ammarun. Minas ini. Boleh. Jadi, tapi kita mencukupkan dengan namanya saja. Man minas ini Ammarun. Udah. Itu udah sahih. Itu jawabannya sahih. Ya, sama tadi Erwin. Man minas ini Erwin. Boleh. Itu udah mencukupi. Ya. Nah, seperti itu ya.
Ya, karena begini, namanya pertanyaan, ya, pertanyaan itu udah ada sinyal di situ, udah ada petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau kita langsung menyebut nama, ya tanpa embel-embel yang lain itu udah mencukupi, ya, ya. Atau misalkan nih, kalau misal pertanyaannya nih dilakukan oleh satu orang, kita ada 3 orang nih. Ya, misal anak, terus satu orang di sini, satu orang lagi. Di yang ini nanya, man minas ini, siapa yang dari Cina? Hua. Anak langsung hua. Nah, itu udah cukup. Dengan isyarat, hua. Gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi jawaban itu dipermudah aja. Ya. Ya. Jadi bisa Ammarun, begitu aja. Boleh. Ayo coba Erwin. Ayo. Iya, masih. Hamidun. Hamidun. Boleh. Oh yang arba'ah. Yang mana, Rin? Yang 3. Man minas ini, terus jawabannya? Hamidun. Boleh. Boleh ya, Hamidun. Ya bebas ya, jawabannya bebas. Kalau nggak sesuai dengan teks juga nggak apa-apa. Ya, karena ini dimulai dari min aina anta, ya kan? Anta kan langsung berbicara kepada orang ini, ya. Terus kalau yang setelahnya jawabannya nggak sesuai dengan ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau disesuaikan juga, ya bagus ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjawabnya. Kemudian arba'ah, padahal Pak Rendra. Man aina hamidun. Coba. Kalau pakai man gimana terjemahannya, Pak? Siapakah yang man? Min aina hamidun. Ya. Hamidun minal hindi. Ayo, bagus. Hamidun minal hindi. Ya, bagus, bisa ya. Hamidun minal hindi. Kalau langsung Hindi bisa. Bisa ya. Jadi min aina hamidun, misal kita jawab dengan al-hindi. Al-hindi. Bisa. Berarti ada sesuatu yang dicukupkan begitu aja. Atau kalau misal kita ganti hamidun dengan kata ganti huwa. Ya, min aina hamidun huwa minal hindi. Ya, bisa. Ya. Nah, seperti itu, ya. Ya, jadi jawaban itu sebenarnya mudah, ya. Karena sudah ada korina di depannya. Sudah ada indikasi, sudah ada keterangan di depannya di pertanyaan itu. Ya, jadi jawaban itu seringkas mungkin itu orang sudah paham. Seringkas mungkin itu orang sudah paham, ya. Seperti itu. Ya. Karena jawaban itu adalah turunan daripada pertanyaan. Ya, turunan daripada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi min aina hamidun al-hindi. Itu udah betul, ya. Berarti ada sesuatu yang dibuang. Ya, yaitu huwa min. Nah, itu huwa min itu di mahdhuf. Ya. Di sesuatu yang dibuang. Maka diperbolehkan.
Kemudian khamsatun, silakan Pak Jajang. Khamsatun. Aina dhahaba Abbasa? Abbasun. Abbasun. Iya, aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbasun? Kemana? Dhahaba mana dhahaba? Kharaja. Ya, mana? Ila mudir. Ila mudir. Ya, jadi kharaja ilal mudiri gitu. Kharaja ilal mudiri. Ya, coba di terjemahan pertanyaannya dulu. Aina dhahaba Abbasun? Kemana perginya Abbas? Iya. Kemana perginya Abbas? Usahakan jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Ya, jadi kalau aina dhahaba Abbasun? Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Gitu. Jadi sesuaikan dengan pertanyaan. Jadi bukan kharaja, ya. Tetap dhahaba juga. Atau kalau dhahabanya mau dibuang, misal aina dhahaba Abbasun ilal mudiri. Itu udah mencukupi. Langsung, ya. Ya, ilal mudiri. Jadi itu sebenarnya ada dhahaba ilal mudiri. Tapi dicukupkan dengan ilal mudiri. Berarti ada sesuatu yang dimahdzuf. Maka diperbolehkan, ya. Nah, seperti itu. Aina dhahaba Abbasun? Ya, kalau mau lengkap, dhahaba Abbasun ilal mudiri. Nah, seperti itu, ya. Ya, ini untuk jawaban seperti itu. Boleh diringkas, boleh juga lengkap. Ya. Atau dhahaba ilal mudiri. Cukup dhahaba ilal mudiri. Itu udah cukup. Karena di kalimat dhahaba itu sudah ada domir yang mustatir, domir yang ada di kalimat dhahaba itu. Kembali kepada Abbas, kembali kepada huwa. Huwanya kepada Abbas. Gitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian Pak Yudi, silakan. Sittatun. Sittatun. Dhahaba Ali ilal mudiri. Na'am. Dhahaba Ali ilal mudiri. Baik, barakallahu fiik. Bagus, ya. Dhahaba Aliun ilal mudiri. Na'am, dhahaba Aliun ilal mudiri. Ya. Baik, itu bagus, lengkap, jawaban yang lengkap, ya. Kalau kita hanya mencukupkan dengan na'am, itu udah cukup. Dhahaba Aliun ilal mudiri. Na'am. Nah, itu udah cukup. Itu ringkasnya. Iya, na'am aja. Iya. Dhahaba Aliun ilal mudiri. Atau kalau mau sedikit ditambah, na'am zahaba. Na'am zahaba. Itu bisa, ya. Kembali kita katakan bahwasanya jawaban itu adalah turunan daripada pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya itu sudah bisa dipahami dengan lengkap, jawaban itu ringkas, itu udah mencukupi. Berarti ada sesuatu yang dimahdzufkan, begitu. Ya, ada sesuatu yang diwakili oleh pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, ini adalah muqaddimah sebuah jawaban untuk wawasan kita. Maksudnya ternyata jawaban itu nggak hanya satu tipe gitu, banyak. Jadi jawaban itu nggak hanya satu tipe, tapi beragam, ya. Ya, nuasil at-tamrinus tsani, latihan yang kedua. Iqra waktub ma'dhubti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta menentukan harokat-harokat akhir katanya. Jadi harokat di akhir katanya ini kita tentukan harokatnya, ya. Ya, contoh awalan. Di sini ada kalimat al-ghurfatu
tu, ya. Jadi al-ghurfatu, ya. Ana menentukan dengan dhamma. Al-ghurfatu. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena al-ghurfatu ini dia kosong daripada amil lafzi, maksudnya tidak ada apa-apa di depannya, ya kan? Tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang mempengaruhi. Jadi kalau isim ataupun sebuah kalimat itu tidak ada amil lafzi ataupun ada sesuatu yang mempengaruhinya, maka dia dibaca dengan marfu, dengan dhamma. Al-ghurfatu. Ya. Padahal Pak Yasin, minal ghurfati. aywa, sahih, ya. Minal ghurfati. Artinya apa, Pak? Dari toilet. Mana ghurfa? Kamar. Ya, kamar. Minal ghurfati, ya. Dari kamar itu, ya, atau dari ruangan itu. Ya, berikutnya Mas Haji, lanjutkan. Minal hammami. Bagus. Apa artinya? Nah, dari kamar mandi itu, ya. Iya, bagus. Terus? Al-mirhadu. Ayo, al-mirhadu. Apa artinya? WC, toilet. Toilet, bagus. Kemudian Erwin. Ya, apa ini, Erwin? Kan tadi udah nih, Erwin nih. Hah? Iya, hilal. Tadi Pak Gunawan udah nih, sebelahnya al-mirhadu. Nah, sekarang ada ila, jadinya ilal. Ya, sahih. Ilal mirhadi. Iya, barakallahu fiik. Bagus. Bagus ya, Erwin. Ilal mirhadi, sahih. Iya. Bagus, bagus. Nah, apa arti ilal mirhadi? Ada ilahnya, ilah. Ilah tadi artinya apa kalau terjemahan bebasnya? Ke. Ilah itu ke. Ke toilet. Ilal mirhadi, ke toilet. Gampangnya begitu ya. Udah. Kemudian Pak Rendra. Al-Yabani. Dia nggak ada amil lafzinya, nggak ada sesuatu. Al-Yabana. Al-Yabanu. Ya. Iya, sahih. Al-Yabanu. Ya. Berikutnya. Jajang. Ini tadi apa ini? Yang di atas itu. Udah, ini tadi udah disebut. Iya. Al-Filipino. Ayo, Al-Filipino. Sahih, Al-Filipino. Alhamdulillah. Jadi penulis di sini rahimahullah taala awalnya dikasih harokat, setelahnya nggak dikasih lagi. Maka harus kita melihat ke sebelumnya yang sudah dikasih harokat ini untuk kita ingat-ingat. Kayak tadi Erwin, al-mirhadu, jangan dibaca al-marhadu, ya. Seperti itu Erwin, ya. Karena sebelumnya sudah dikasih harokat, sudah dikasih kunci jawabannya. Maka kalau sudah digundulkan, sudah dikosongkan dari harokat, maka kita harus bisa membacanya. Al-Filipino.
Berikutnya Pak Yudi. Minal Hindi. Minal Hindi. Apa artinya? Dari India. Dari India. Sahih. Bagus. Ya, berikutnya Pak Yasin. ila sini Panjang si-nya, Pak. ila sini Aywa, ila sini. Apa artinya? ke Cina. Ke Cina. Aywa, as-sin itu Cina. Jadi ila sini ke Cina. Gampang insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang di sini perintah lagi oleh penulis ya. At-tamrinus salis. Latihan yang ketiga. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, ini sekali lagi Anda tekankan buat kita bersama, kalau perintah penulis itu mengatakan waktub dan tulislah, maka tulis. Ya, tulis di rumah kita ataupun di waktu-waktu senggang kita ditulis sambil kita memberikan harokatnya dan membacanya. Ya. Jadi semua mufradat ataupun kosakata yang sudah ada sebelumnya ini nanti akan diberikan soal oleh penulis. Nah, contoh ini. Nih. Ya, at-tamrinus salisu. Lihat, latihan yang ketiga nih. Iqra waktu, baca dan tulislah. Maka pasti di sini ya, ini mufradatnya ataupun kosakatanya sudah pernah disebut di sebelumnya. Jadi kita harus bisa membaca ini. Ya, contoh ana awalan, saujibu awalan, wahidun. 1. Min aina Fatimatu. Nah, ana menggunakan min. Kenapa? Karena itu yang lebih cocok. Jadi bukan man, ya. Min. Terus ada ini. Hamzah ya nun. Pasti dibaca aina. Min aina. Gak mungkin antum bacanya uinu atau ainun misalkan. Gak mungkin ya. Karena ini aina. Ini sudah pernah kita lewat, ya. Terus Fatimatu. Kita lihat Fatimatu. Ini sudah pernah kita lewat. Bahwasanya nama perempuan itu nggak boleh tanwin. Ya, sudah pernah kita bahas. Min aina Fatimatu. Ya, nah ini kalimat Fatimatu nggak mungkin nanti kita baca dengan Fatomatu. Karena sudah pernah ada di pembahasan sebelumnya. Ini Fatimah. Fatimah nama perempuan. Terus hiya minal hindi. Hiya. Ya, hiya. Ini kalimat yang sudah ada di sebelumnya dan dia adalah mabni begitu, hiya. Dia nggak bisa dibaca hiyu. Ya, atau huyi misalkan. Enggak, tapi pasti dibaca hiya. Kemudian minal hindi. Nah, ini dibaca dengan minal hindi. Kenapa? Karena dia keterkaitan dengan sebuah kalimat. Bukan man, ya, manil Hindu misalkan. Nanti dia nggak akan memberikan terjemahan yang benar kalau kita membaca dengan man, ya, paham ya? Nah, jadi ini sebenarnya semua sudah pernah kita lewat, tinggal kita harus konsentrasi kepada yang sudah kita pelajari. Jadi min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Dia minal hindi, dia dari India. Insyaallah paham tum? Ya, sahlun insyaallah. Padahal Mas Haji silakan. Ithnani. Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mindiri. Nggak ada mindiri di sini kan? Mudiri. Ayo, hilal mudiri, sahih. Ya kan? Seperti itu bagus. Lihat, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsanta ya, sahih. Coba diterjemahkan. Guru itu pergi ke Kharaja itu keluar ya. Guru itu keluar dari kelas dan dan pergi ke
mudir ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Sahih, alhamdulillah. Coba kita lihat di sini ya. Kalimat khoroja. Khoroja ini tadi fiil yang tadi disinggung. Kata kerja. Kata kerja itu dia membutuhkan yang namanya pelaku. Ya coba kita perhatikan nih. Ya. Kata kerja atau fiil dia pasti membutuhkan pelaku. Nggak mungkin kalimat pergi atau keluar itu nggak ada pelakunya, nggak mungkin. Pasti ada pelakunya. Lihat susunannya nih. Kalimat kharajal mudarrisu. Lihat al mudarrisu ini kan guru ya kan, guru. Guru itu dia awali dengan kalimat keluar, kharaja. Berarti dia ini adalah pelakunya nih. Al-mudarris ini pelakunya, pelaku yang keluar, yang melakukan sebuah pekerjaan keluar. Maka setiap pelaku itu ataupun fa'il, ya ini kita katakan fa'il, itu dibaca dengan marfu, dibaca dengan rofa, yaitu dibaca dengan dhammah. Nih, kalau pelaku ataupun fa'il itu dibaca dengan dhammah, ya. Paham ya? Nih, ayo kita lihat ya. Kharajal mudarrisu minal fasli. Ada min, maka setelahnya menjadi kasroh. Minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Kita lihat kalimat dhahaba. Wa dhahaba. Setelahnya ini ila. Ini ila ini bukan pelaku, ya kan? Ila ini bukan pelaku kan? Dia itu huruf. Ya, maka jangan jadikan dia sebagai dibaca ilu gitu kan. Tadi kalau dia pelaku gitu ilu. Enggak, tapi dia ini adalah harf atau huruf. Jadi dia tetap dibaca seperti itu. Ilal mudiri. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Gampangnya seperti itu. Berikutnya. Dhahabat tajiru ilal dukani. Lagi ada yang keliru. Dhahabat tajiru ilal dukani. Aywa. Ya, ilad dukani. Zahabat tajiru ilad dukani. Sahih. Pedagang itu pergi ke toko. Nah, barakallahu. Pedagang itu pergi ke toko. Sahih. Bagus ya. Seperti itu, gampang ya. Nah, jadi zahabat tajiru. Tajir ini sebagai pelakunya, maka dibaca doma. Tajiru. Ilad dukani. Dukan ada ilah maka jadi kasroh. Begitu caranya. Ya, coba Erwin. Ya, arbaatun. Bagus. Gimana nih? Setelah adanya fiil, hamidun. Sahih. Kharaja hamidun. Sahih. Apa ini? Ham wa dhahaba ilal hamma. Apa nih? Ada ila. Kalau ada ila mempengaruhi isim setelahnya jadi gimana? Jadi kasro Erwin. Jadinya gimana? Hamma mami. Bagus, barakallahu. Nah, seperti itu Erwin ya. Tadi udah bagus nih dari awal. Kharaja hamidun minal ghurfati. Nah, ini paham kan? Minal ghurfati ya kan ada min. Wa dhahaba ilal hammami. Nah, jadi penerapan yang kita sudah belajar ini diterapkan di sini gitu. Nah,
Nah, kita lihat. Ya. Kharaja Hamidun, ya. Telah keluar Hamid. Nah, jadi Hamid ini jadi pelaku. Kalau terjemahan bebasnya, Hamid telah keluar dari ruangan itu dan pergi ke kamar mandi. Ya. Nah, seperti itu. Ya, itu terjemahan bebasnya. Ya. Bagus, barakallahu fiik. Berikutnya khamsah padal Parindra. Ayo, apa ini? Nah, ini nanti insya Allah kita dapat faedah di sini. Yang lebih tepat yang mana, Pak? Man kharaja minal fasli. Aywa sahih. Man kharaja minal fasli. Ah, bagus. Ya, mungkin Bapak bertanya-tanya, ini menentukan min dan man ini dari mana? Perhatikan. Kalau min, ya, itu adalah awamilul ismi. Nih, dia merupakan sesuatu yang mempengaruhi kepada isim. Min itu. Maka setelah min itu pasti isim. Sedangkan kita lihat di sini kharaja. Kharaja ini fiil. Jadi tidak mungkin kita baca min kharaja. Tuh. Jadi min, ila, ala, fi, huruf-huruf jar ini dia pasti dia setelahnya itu isim. Pasti itu sudah sebuah kepastian. Jadi kita lihat nih, kharaja ini fiil, nggak mungkin ini baca min. Oh, pasti kemungkinannya satu doang, man berarti, ya kan? Paham ya? Dari terjemahan juga enak, Pak. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas? Coba kalau min, ya, dari keluar dari kelas, ya. Ibaratnya nggak cocok lah. Karena apa? Karena kembali lagi kita harus pahami bahwasanya min itu adalah awamilul ismi. Pasti setelahnya itu isim. Jadi ini kita sudah tahu nih. Kharaja ini fiil. Maka nggak mungkin depannya itu adalah min. Nggak mungkin itu. Itu sebuah sesuatu yang mustahil. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi man, sudah barang tentu dia man. Man kharaja minal fasli. Nah, sekarang di min yang kedua, jelas ini min. Kenapa? Karena setelahnya isim. Kalau misal kita man kharaja manil faslu misalkan. Nah, itu nggak bisa diterjemahkan, bukan sebuah al-kalam kalau seperti itu. Ya, nggak bisa dipahami. Ya. Nah, karena nih ada kaidah lagi. Kalau dia berupa pertanyaan, ya berupa pertanyaan nih, maka di depannya itu pasti itu adalah isim istifham atau adatul istifham, ya, sesuatu yang menjadi bahan-bahan untuk pertanyaan. Itu pasti pertanyaan itu pasti di depan, nggak mungkin pertanyaan itu di belakang, itu nggak mungkin, ya, atau di tengah gitu, pasti dia di awal, ya. Paham insyaallah ya. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas. Baik, berikutnya Pak Jajang. Kharaja talibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suqi. Nah, ada yang agak ganjal di sini. Tapi alhamdulillah udah lumayan bagus. Kharajat talibu. Bagus. Kharajat talibu ini udah bagus. Kemudian minal. Tadi Bapak baca apa ini? Mudarrisati. Minal mudarrisatu. Ada dua keganjalan, Pak. Nih, ada dua keganjalan. Pertama, ya, minal mudarrisatu. Isim setelah min itu harus majrur, Pak. Harus kasroh. Kalau misal mudarrisatu berarti kan
ada keganjalan. Nah, berarti seharusnya kalau Bapak al-mudarrisat tuh berarti al-mudarrisati. Cuma ada ganjal lagi dari segi terjemahan. Coba Bapak terjemahkan. Kharajat talibu minal mudarrisah. Mana al-mudarrisah, Pak? Arti al-mudarrisah itu apa? Guru apa? Ada tamar butohnya, Pak? Guru perempuan. Iya. Berarti kalau ini nggak rancu, Pak. Seorang mahasiswa telah keluar dari guru perempuan. Iya. Berarti guru perempuannya ini lahiran. Iya. Ada kerancuan, Pak. Berarti al-madrasah. Al-madrasah, Pak, bukan al-mudarrisah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi minal madrasati, Pak. Iya. Iya. Ya kan? Paham ya? Jadi kita memilih, memang ini bisa kalimat al-madrasah ini bisa dibaca al-mudarrisah. Tapi permasalahannya cocok nggak dengan kalimatnya, konteksnya? Itu, Pak. Iya. Contoh misal nih, kalimat kita yang mirip tapi beda arti di dalam bahasa Indonesia. Contoh misal sinonim lah, seperti bisa. Ya, saya bisa melakukan ini. Atau saya mau makan bisa. Ular misalkan. Ya, berarti apa? Bisa di situ terjemahannya bisa beda-beda. Begitu juga kalimat al-madrasah ya dengan al-mudarrisah. Kita harus bisa menentukan gitu, Pak. Iya. Contohnya seperti itulah ya. Contohnya seperti itu. Jadi seperti sinonim lah ya. Tetapi dari segi harokatnya jelas beda di sini. Tapi dari segi tulisan sama. Seperti itu, paham, Pak ya? Jadi yang betul gimana, Pak? Coba. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Wa dhahaba ila suqi. Apa artinya, Pak? Murid itu telah keluar dari madrasah, Dari sekolahan. Dan wa dhahaba ila suqi. Iya. Dan dia pergi ke minasu ila suqi. Ya, pasar. Ya. Iya. Di sini lihat as-suqi ini dikasih harokat kan oleh penulis. Karena apa? Karena belum ada di kalimat baru ini. Nah, kalau ada kalimat baru dikasih harokat oleh penulis. Ya, itu keunggulan kitab ini. Jadi kalau ada kalimat baru itu dikasih harokat oleh penulis. Tinggal kita cari terjemahannya aja. Oh, as-suq ini pasar. Tapi kalau yang sudah tidak ada harokatnya berarti udah pernah dibahas. Begitu, bagus ya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Pak Yudi. Sahih. Khadijatu minaslini wa Khalidun minal Yabani. Sahih. Apa artinya, Pak? Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bagus ya, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan di sini, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal yang terakhir di pelajaran ini. Silakan. Pak Gunawan mungkin ada pertanyaan. Pak Erwin mungkin masih bingung. Bingungnya di mana, Erwin? Coba. Kalau ada artinya sama ini
Ya itu keunggulan kitab ini. Jadi penulis ingin kita membiasakan baca kitab gundul. Di awal-awal sudah dikasih semua, Erwin. Coba di halaman 23, 24. Ini udah semuanya dikasih harokat kan? Nah, setelahnya itu nggak dikasih harokat. Tujuannya biar kita itu terbiasa dengan yang tidak ada harokatnya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya harus dikasih harokat. Karena Al-Quran itu bukan dalam rangka belajar bahasa Arab, ya, tapi dia adalah merupakan firman Allah yang tidak boleh berubah harokatnya. Karena itu firman. Kalau salah terus nggak apa-apa. Kalau ini. Kalau salah. Ya, jadi ada sesuatu yang Erwin harus ini tingkatkan, yaitu murojaah. Murojaah. Jadi pelajaran 1 dulu nih Erwin. Pelajaran 1 mufrodatnya, ya, kosakatanya dibaca sambil diterjemahkan, sambil ditulis. Kalau udah selesai pelajaran 1, sudah semuanya paham arti-artinya, tahulah, walaupun belum hafal, beranjak ke kedua, nanti sama begitu juga tulis lagi sambil diterjemahkan lagi. Insya Allah tanpa sadar Erwin hafal, walaupun tidak berusaha dihafal. Kalau sering nulis, sering harokatnya, nanti Erwin sudah terbiasa. Al-mirhadu dibaca al-mirhadu, ya kan? As-suqu dibaca as-suqu, pasar, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu Erwin, karena kita membutuhkan keterbiasaan dengan banyak latihan. Itu aja. Ya, itu yang membuat Erwin itu merasa bingung itu karena apa? Karena kurang murojaah itu. Ya, itu ya. Jadi di murojaah sambil ditulis, sambil diharokatkan. Atau kalau punya kitab 2, nggak apa-apa. Yang kitab 1-nya dikasih harokat, dicoret-coret nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Latihan. Ya. Contoh misal begini, salah misal. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi, dibaca misalkan sembarangan Erwin, misal kharija atau laba minal madrasata wa dhahaba, nggak apa-apa, lancarin aja, yang penting lancarin lidah. Yang penting lancarin lidah, ya. Jangan kita terpaku aja, diem gitu. Jangan, keluarin aja. Nah, keluarin aja. Nanti insya Allah terbiasa begitu. Ya, ya memang kita harus membiasakan. Kemudian kita lanjut ke latihan yang terakhir di sini. Ya, at-tamrinur rabi', latihan yang keempat. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada tempat yang kosong di bawah ini dengan huruf jar yang cocok. Ya, dengan huruf jar yang cocok, yang sesuai. Di sini ada min, ila, fi, ala. Ini huruf jar nih, huruf-huruf jar. Tadi terjemahannya kita sudah kasih tahu, terjemahan bebasnya min dari ila ke fi di atau di dalam, ala di atas. Coba ya, langsung jawab di sini. Wahidun, Pak Yasin, ayo Pak Yasin. Wahidun. Al-kitabu alal maktab. Sahih, al-kitabu alal maktabi. Artinya apa Pak? Kitab itu di atas meja. Ayo, pemilihannya bagus ya. Begitu Erwin ya. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu ada di atas meja. Buku itu ada di atas meja. Jadi ala itu di atas. Ya, maka kita terjemahkannya secara bebas saja begitu. Kemudian ithnani, padahal Ithnani at-talibu ala fi
fil fasli. Aywa, sahih. At-talibu fil fasli. Apa artinya? Murid itu di kelas. Bagus. Murid itu di dalam kelas atau di kelas. Bagus. Paham, gampang ya? Oke, berikutnya. Salah satu. Gunawan. Zahaba Hamidun ilal madrasati ilal jama'ati. Lagi, sekali lagi. Zahaba Hamidun. Hamidun. Zahaba Hamidun ilal jama'ati. Jami'ati. Jami'ati. Sahih. Ilal jami'ati. Mana? Hamid pergi ke kampus. Kampus. Sahih. Al jami'ati. Jadi ada di sini menggunakan berarti ila. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya. Nih, yang perlu kita ingat nih. Ya. Di sini ada zahaba, ya kan? Zahaba. Kalau susunannya sudah selesai begini, ya, berarti menggunakan ila. Ya. Jadi kalau misal pergi ke terus udah selesai susunannya, maka itu pasti pakai ila, nggak mungkin pakai yang lain. Ya. Karena zahaba itu dia nanti dia akan berakhir sampai tujuan. Tujuannya itu diawali dengan ila. Itu zahaba itu, ya. Makanya kita lihat di kalimat-kalimat sebelumnya, lihat. Zahaba ila, nih, zahaba ilal mudiri. Ya kan? Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Lihat. Kalau susunannya udah selesai, maka pasti pakai ila itu. Ya. Itu kalau susunannya sudah selesai, maka pasti dia menggunakan ila. Karena ila itu salah satu maknanya itu lil ghoyah, ya, untuk sampai kepada tujuan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ila itu adalah termasuk huruf-huruf yang bermakna lil ghoyah, untuk sampai pada tujuan. Jadi al jami'at ini adalah tujuannya, tujuan dia pergi, tujuannya. Nah, itu lil ghoyah. Kemudian arba'atun, Fadol. Coba, Erwin. Mana? Erwin, ini kharaja ini fiil nih, fiil, ya kan? Fiil pasti ada pelakunya. Jadi gimana? Ini dibaca apa? Almu enggak, bukan. Langsung ada huruf ya. Setelah dal huruf ya. Al-mudiru. Iya, al-mudiru. Lihat. Khorojal mudiru. Kepala sekolah telah keluar. Titik-titik al-madrasah. Kepala sekolah telah keluar, titik-titik al-madrasah, sekolahan. Jadi gimana, Erwin? Kepala sekolah telah keluar. Yang cocok terjemahannya apa, Erwin? Kepala sekolah telah keluar sekolahan. Belum bisa. Dari itu apa? Ala, fi, ila, apa min? Min. Berarti tinggal dimasukin min. Gimana jadinya? Khorojal mudiru. Minal madro. Ya, minal madrasati. Itu, Erwin. Ya. Nah, ini huruf-huruf jar baru ada 4 ini, Erwin. Ya. Huruf jar itu banyak, ya. Huruf jar itu banyak, tapi di sini penulis baru menjelaskan sekitar baru 4. Sabar ya. Iya. Setelah diteliti itu huruf jar itu
ada 20-an. Ada 20 ya. Banyak ya, sabar, pelan-pelan. Tapi fungsinya sama begini. Nanti insya Allah ya. Nah, bertahap. Baik. Sekarang selanjutnya Pak Rendra ya. Khamsah. Khamsatun. Dhahaba Muhammadun minar sini Minas ini. Terus Ayo, barakallahu fiik. Bagus, barakallahu fiik ya. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Alhamdulillah. Seperti yang tadi anak katakan, bahwasanya ila itu adalah lil goya, untuk tujuan. Tujuan dia kan perginya itu ke Jepang. Maka menggunakan ila. Ilal yabani. Kalau dia adalah permulaan ibtidaiyah, permulaannya, maka menggunakan min. Itu salah satu salah satu fungsi dari huruf jar. Jadi permulaannya dari Cina berarti maka min. Terus tujuannya itu Jepang, maka menggunakan ila. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Sahih, barakallahu fikum. Ya. Jadi keliru kalau zahaba Muhammadun ilas sini ilal yabani misal, dua-duanya pakai ila, salah ya. Karena asin Cina ini adalah ibtidanya atau permulaan dia berangkat. Permulaan dia bertolak perginya. Tujuannya itu adalah Jepang, al-Yaban. Kalau dibalik, kalau ilal minas sini minal yabani. Ya. Ya berarti ini al-yabaninya dihapus kalau pakai ila karena udah sampai tujuan. Kalau misal dhahaba Muhammadun ilas sini, berarti ini al-yabannya dihapus karena udah sampai tujuan. Oh, berarti harus dari dulu. Iya. Nggak bisa Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Nggak bisa. Oh, dibalik gitu. Oh, dibalik. Begini, huruf jar itu dia punya fungsi. Salah satu fungsinya adalah kalau huruf min itu dia bermakna lil ibtidaiyah, untuk permulaan. Permulaan dia berangkat. Sedangkan kalau tujuannya itu lil goyah, untuk tujuan. Tujuan akhir. Tujuan dia sampai sana. Maka pakai ila. Seperti itu. Ya. Seperti itu, wallahu alam ya. Nah, maka ini harus kita pahami fungsi-fungsi daripada huruf-huruf jar seperti itu, wallahu alam. Ya, sekarang kita lihat di sini ini al kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru atau kata-kata baru. Ya, kita lihat ya. Al madrasatu apa artinya? Sekolahan. Al matbakhu, dapur. Ini semua udah ada. Tinggal kita ini murojaah. Al yabanu apa? Jepang. Al mudiru, al faslu, kelas, ruangan ya. Al ghurfatu, ruangan atau kamar ya. As-sinu, Cina. Zahaba, telah pergi. Al-hammamu, ayo ya. Jadi ini kasih harokat semua nih biar kita mengulang. Al-jami'atu, kampus, universitas. Al-hindu, India. Kharaja, luar. Al-mirhadu, toilet. As-suqu, pasar. Al-filipinu, Filipina. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di bawahnya ini merupakan rumusnya nih.
fi, ala, min, ila, min hurufil jarri. Fi, ya, huruf fi, huruf ala, min dan ila termasuk huruf-huruf jar. Ya, termasuk huruf-huruf jar. Berarti kalau ada min di sini, ini namanya min tab'id, litab'id. Artinya bagian, termasuk. Berarti apa? Berarti huruf jar itu masih banyak. Ya. Ya, berarti huruf jar itu masih banyak nanti menyusul. Iya, ini baru 4. Baru pemanasan. Ya. Erwin, udah panas Erwin. Iya, insya Allah enggak Erwin ya. Baru panas-panas dikit. Aslinya musik hakim ya, belum panas ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan di sini, silakan. Ya, intinya begini ya. Yang sudah dipelajari, dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi. Terus ana berharap antum latihan, banyak latihan menulis sambil nggak apa-apa jelek-jelek tulisannya, ya, pelan-pelan. Misal kayak khoroja, 3 huruf, khoroja, kasih khoroja sambil diterjemahkan, telah keluar, begitu aja, ya. Sehari dapat 5 kata aja, itu alhamdulillah, ya. Insya Allah itu merupakan sebuah kesungguhan kita, ya. Ya, seberapa lama sih nulis khoroja, zahaba, ya, terus al-kitabu, al-jami'atu, insya Allah, ya, sebentar insya Allah, ya, 10 menit insya Allah udah bisa, ya, 5 kata itu, ya. Jadi sehari 5 kata, sehari 5 kata, sehari 5 kata, ya, insya Allah, ya, sepekan udah 35 kata. Nggak usah khawatir, nanti kita kan belajar terus nanti ingat lagi gitu Erwin, nanti ulang lagi, ingat lagi. Tapi kalau sehari 5 kata Erwin tulis sambil diharokatin, sambil diterjemahkan, insya Allah hafal. Walaupun tanpa dihafal, insya Allah hafal. Dan itu metode yang pernah Anda lakukan seperti itu. Anda tulis walaupun tulisan kita jelek nggak apa-apa, kita tulis sambil kita terjemahkan, ya, seperti itu, ya. Walaupun kita tidak berusaha menghafal, hafal sendiri insya Allah, ya, karena ini akan berulang-ulang terus, pelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya ini berulang-ulang terus. Makanya jangan patah semangat, karena ini ingat bahwasanya kita ini ibadah, kita belajar itu ibadah, dan ini ibadah yang afdol, ya, yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu adalah keutamaannya luar biasa, dan ini adalah ibadah yang wajib, ya, ibadah yang wajib, bukan ibadah sunnah, tapi ini ibadah yang wajib, ya. Jadi jadikan kita ya jalani saja, dan kita berusaha memahami, ya. Jangan sampai kita itu menyerah di pertengahan jalan kita, jangan, ya. Kita harus terus berusaha, ya. Wallahu a'lam. Ya, maka jangan kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia, jangan. Ya, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.